Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ku permalukan suami dan selingkuhannya di acara resepsi pernikahannya. Carla, seorang wanita penuh harapan dan cinta pada suaminya, Hendra, selalu merasa bangga dengan kehidupannya. Hendra adalah pria sukses yang tampak sempurna di mata banyak orang, seorang eksekutif muda yang cerdas, tampan, dan memiliki karir yang cemerlang. Mereka menikah 5 tahun yang lalu, dan pada awalnya, semuanya terasa sempurna. Carla dan Hendra selalu saling mendukung, membangun kehidupan bersama, dan membayangkan masa depan yang penuh kebahagiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, Carla mulai merasakan perubahan yang semakin jelas dalam hubungan mereka. Suaminya, yang dulu penuh perhatian dan selalu memberi waktu untuknya, kini mulai terlihat berbeda. Hendra sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang semakin menumpuk. Carla berusaha mengerti, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya masalah rutinitas dan tuntutan pekerjaan. Namun, setiap kali mereka berbicara, ia merasa ada jarak yang semakin jauh antara mereka. Hendra menjadi lebih tertutup dan kurang peduli, sementara Carla merasa semakin kesepian. Meski demikian, Carla berusaha untuk tetap berpikir positif. Ia percaya bahwa pernikahan mereka akan baik-baik saja, meskipun tanda-tanda perubahan itu mulai menggusur rasa aman yang dulu ia miliki. Namun, meski berusaha tegar, rasa curiga perlahan tumbuh dalam dirinya. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Hendra, namun ia tidak tahu apa itu. Sementara itu, Hendra tampaknya semakin terperangkap dalam dunia kerjanya, dan Carla, di sisi lain, terus mempertanyakan kemana arah hubungan mereka. Kecurigaan Carla terhadap Hendra semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ia mulai memperhatikan detail yang semakin mencurigakan, pesan-pesan singkat yang disembunyikan di ponsel Hendra, telepon yang sering tidak dijawab, dan sikapnya yang semakin dingin. Carla merasa ada yang tidak beres, dan nalurinya tidak salah. Suatu hari, saat ia membuka laci meja kerja Hendra, ia menemukan sebuah tiket restoran mewah dengan nama yang tidak dikenalnya. Rina. Nama itu tidak asing baginya. Rina adalah teman dekat Carla, wanita muda yang tampaknya selalu hadir di kehidupan Hendra dalam beberapa bulan terakhir. Rina, seorang wanita muda yang cantik dan selalu tampil penuh percaya diri, adalah sosok yang Carla anggap sebagai teman dekat. Mereka pernah menghabiskan waktu bersama, dan Carla bahkan menganggapnya sebagai bagian dari lingkaran sosial yang sudah lama ia kenal. Namun, kenyataannya jauh lebih pahit. Carla akhirnya menemukan bukti tak terbantahkan bahwa suaminya berselingkuh dengan Rina, teman yang pernah ia anggap sahabat. Gambar-gambar yang ditemukan di ponsel Hendra menunjukkan kedekatan yang jelas antara keduanya, dan itu menghancurkan hati Carla. Rasa pengkhianatan yang mendalam menyelimuti diri Carla. Ia merasa dihancurkan, dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai. Kebahagiaan yang ia bangun selama bertahun-tahun kini runtuh dalam sekejap. Carla merasa sangat terhina, amarah yang tak terbendung meluap di dalam dirinya. Setiap malam ia terjaga, merenung tentang apa yang telah terjadi dan apa yang harus ia lakukan. Rasa sakit itu begitu dalam, dan Carla merasa dunia seolah-olah berhenti berputar. Setelah beberapa malam meresapi rasa sakit dan pengkhianatan, Carla mulai merancang pembalasan yang akan membuat Hendra dan Rina menanggung malu. Ia tahu bahwa cara terbaik untuk membuat mereka membayar adalah dengan mengungkapkan perselingkuhan mereka di acara yang paling penting bagi mereka, resepsi pernikahan Hendra dan Rina. Carla menyadari bahwa pernikahan ini adalah puncak dari segalanya bagi pasangan tersebut, dan di sanalah ia akan membuat mereka merasakan akibat dari tindakan mereka. Carla menyusun rencananya dengan hati-hati. Ia mengetahui segala detail acara pernikahan yang telah direncanakan oleh Hendra dan Rina. Dari undangan, jadwal acara, hingga lokasi resepsi, semuanya ia ketahui dengan sempurna. Carla memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk membongkar segala kebohongan yang telah terjadi. Ia merencanakan untuk membuat kejutan yang tak terlupakan bagi mereka berdua di tengah-tengah perayaan kebahagiaan mereka. Dengan cermat,
Carla memanfaatkan pengetahuannya tentang acara tersebut, termasuk waktu yang tepat untuk melakukan aksinya. Ia memutuskan bahwa saat pasangan pengantin tengah menerima ucapan selamat dari para tamu, itulah saat yang paling ideal. Di tengah keramaian, Carla tahu bahwa ia bisa memaksa mereka untuk menghadapinya, tidak hanya sebagai istri yang terluka, tetapi sebagai wanita yang tak takut untuk membalas pengkhianatan yang telah dilakukan terhadapnya. Keputusan ini bukan hanya tentang pembalasan, tetapi juga tentang mengembalikan harga dirinya yang telah hancur. Hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi Hendra dan Rina akhirnya tiba. Pernikahan yang telah dipersiapkan dengan begitu meriah dan penuh harapan kini berbalik menjadi malam yang penuh ketegangan. Carla hadir di acara itu dengan penuh perencanaan dan keyakinan. Untuk pertama kalinya setelah pengkhianatan yang ia alami, ia merasa benar-benar siap untuk membalas dendam. Saat pasangan pengantin bersama tamu-tamu mereka tengah menikmati momen bahagia, Carla tiba-tiba muncul di tengah kerumunan, dan suasana pun langsung berubah. Carla memilih waktu yang tepat, ketika pasangan pengantin dan para tamu tampak santai dan tengah berbaur dalam suasana penuh sukacita. Dengan langkah penuh keyakinan, ia menuju panggung utama. Semua mata tertuju padanya. Dan ketika ia berdiri di depan para tamu undangan, suasana hening seketika. Tanpa rasa ragu, Carla mulai membeberkan seluruh kebenaran yang selama ini ia simpan. Ia mengungkapkan bahwa Hendra, suaminya yang kini berdiri di hadapan banyak orang sebagai pengantin pria, telah berselingkuh dengan Rina, teman dekatnya yang seharusnya menjadi sahabat. Dengan suara yang tegas, Carla menunjukkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan selama ini. Pesan-pesan mesra yang tertera di ponsel Hendra, foto-foto mereka berdua yang tampak begitu intim, dan segala hal yang selama ini disembunyikan dari Carla. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Setelah Carla mengungkapkan semua bukti di depan tamu undangan, suasana resepsi langsung berubah menjadi kacau balau. Rina, yang tidak siap untuk menghadapi serangan mendalam tersebut, mencoba membela diri, namun setiap kata yang keluar dari mulut Carla semakin memojokkan keduanya. Rina mencoba untuk menjelaskan, mengatakan bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman, tetapi suaranya tenggelam dalam kegaduhan yang tercipta. Hendra, yang tampak terkejut dan sangat malu, berusaha menghindari konfrontasi dengan memilih untuk diam dan menjauh. Namun, Carla tidak memberinya kesempatan untuk lari. Ia terus mengekspos hubungan mereka di depan umum, mengungkapkan betapa besar pengkhianatan yang telah dilakukan di belakang punggungnya. Tamu-tamu yang hadir di resepsi tampak tercengang. Beberapa bahkan merasa kasihan pada Carla yang begitu terbuka menunjukkan rasa sakitnya, sementara yang lain mengalihkan pandangan, merasa cemas dan tidak tahu harus berpihak pada siapa. Beberapa tamu memilih untuk keluar, tidak mampu menahan ketegangan yang semakin meningkat. Sebagian besar orang terbelah, beberapa berpihak pada Carla, merasa bahwa ia berhak membela dirinya, sementara yang lain mulai mencibir dan menganggap Carla sebagai wanita yang tidak tahu malu, mencoba merusak kebahagiaan orang lain. Hendra dan Rina kini harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Hendra yang sebelumnya selalu dilihat sebagai sosok yang kuat dan dihormati kini merasa hancur. Tidak hanya pernikahannya yang hancur, tetapi harga dirinya juga runtuh di hadapan keluarga, teman-teman, dan koleganya. Rasa malu yang ia rasakan begitu dalam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa terhina, jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Sementara Rina, yang awalnya tanpa percaya diri dan merasa telah mencapai tujuannya dengan menikahi Hendra, kini terpojok dan merasa sangat malu. Sosok yang dulu terlihat tangguh dan penuh pesona kini hanya menjadi bayangan dari dirinya yang sebenarnya. Meskipun mereka berdua mencoba untuk menjaga ekspresi dan mempertahankan wajah bahagia, semua itu sudah tidak ada artinya lagi. Situasi yang semula penuh kebahagiaan kini menjadi sebuah kenyataan pahit yang tak bisa diperbaiki. Mereka berdua terjebak dalam konsekuensi dari pilihan yang mereka buat, dan tak ada jalan untuk kembali. Setelah berhasil membalas dendam, Carla merasakan campuran emosi yang sulit diungkapkan. Ia merasa lega, bahkan puas, melihat Hendra dan Rina dihancurkan di depan umum, namun rasa kosong mulai menyelimuti dirinya. Apa yang semula ia pikir akan memberikan rasa penutupan kini justru membuka celah baru dalam hatinya. Meskipun pengkhianatan mereka telah dipublikasikan, dan ia berhasil merusak kebahagiaan Hendra dan Rina,
Carla merasa ada kekosongan yang tak terisi. Melihat mereka menderita tidak mengembalikan apa yang hilang darinya, dan ia menyadari bahwa balas dendam tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka. Carla mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apa yang ia dapatkan setelah semua ini? Meskipun ia merasa seolah telah menuntaskan rasa sakitnya dengan mengungkapkan kebenaran, ia merasa bahwa hidupnya belum selesai dengan sendirinya. Perpisahan itu masih terasa menyakitkan, dan meskipun Hendra dan Rina menerima konsekuensinya, Carla tetap harus menghadapi kenyataan bahwa ia kehilangan banyak hal, termasuk dirinya sendiri dalam prosesnya. Dalam keheningan malam, ia mulai merenung tentang langkah selanjutnya dalam hidupnya. Seiring waktu, Carla menyadari bahwa meskipun ia berhasil menghancurkan kehidupan orang lain, hal itu tidak membuat hidupnya lebih baik. Pengalaman pahit ini memberinya pelajaran berharga. Luka hati tidak bisa disembuhkan dengan balas dendam. Ia harus belajar untuk menyembuhkan dirinya sendiri, melepaskan rasa sakit itu, dan tidak lagi terjebak dalam kebencian. Carla memutuskan untuk melangkah maju, meskipun itu tidak mudah. Ia bertekad untuk mencari kebahagiaan sejati, tidak bergantung pada orang lain untuk merasakannya. Kebahagiaan, ia sadari, bukanlah hasil dari apa yang dilakukan orang lain kepadanya, tetapi tentang bagaimana ia memilih untuk menjalani hidup dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Carla memulai perjalanan baru dalam hidupnya dengan langkah yang hati-hati namun penuh tekad. Luka dari pengkhianatan yang pernah ia alami masih ada, namun ia menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Meskipun masa lalu penuh dengan kebohongan dan rasa sakit, ia tahu bahwa ia tidak bisa terjebak dalam kenangan itu selamanya. Carla mulai belajar untuk melepaskan masa lalu dan memberi ruang bagi dirinya untuk sembuh. Dengan semangat baru, Carla memutuskan untuk berfokus pada karir dan kebahagiaan pribadinya. Ia mengejar impian-impian yang selama ini terpendam karena terlalu sibuk dengan hubungan yang salah. Carla melibatkan dirinya dalam pekerjaan yang ia cintai, dan perlahan-lahan, ia merasakan kebahagiaan yang sejati berasal dari pencapaian dan ketenangan dalam dirinya sendiri. Meski kadang-kadang bayang-bayang masa lalu muncul, Carla tahu bahwa ia memiliki kendali penuh atas masa depannya dan tidak akan membiarkan pengkhianatan itu merusak kehidupannya lebih jauh. Dengan tekad yang lebih kuat, ia melangkah ke depan, siap untuk membangun kehidupan yang lebih baik.